Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah dan menulis cerita sejarah pribadi. Pramudia Anantatur pernah mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kamu pasti pernah membaca cerita sejarah, baik berupa fiksi maupun fakta. Cerita sejarah yang disajikan dalam berbagai bentuk tersebut tersusun dari nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui materi ini, kamu diperkenalkan dengan cara mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi karena didasarkan pada struktur yang ditulis. Struktur itu mencakup penjelasan umum dan penjelasan proses. Penjelasan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Penjelasan proses berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau pengungkapan kejadian penting pada suatu tempat atau waktu. Dengan unsur-unsur tersebut, cerita sejarah dapat ditulis dalam bentuk eksplanasi. Bagaimana mengonstruksi nilai-nilai cerita sejarah dalam teks eksplanasi? Dalam menyusun cerita sejarah, terdapat nilai-nilai yang dapat disusun menjadi konteks yang utuh. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut. 1. Nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku. Kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. 3. Nilai religi atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Keempat, nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik. Kelima, nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan. Keenam, nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Ketujuh, nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Kedelapan, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. 9. Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomi, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. 10. Nilai psikologis, yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan psikologis manusia. 11. Nilai filosofis, yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia. 12. Nilai historis atau sejarah, yaitu nilai yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. 13. Nilai hukum, yaitu nilai yang berkaitan dengan permasalahan hukum. 14. Nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan perdagangan, status ekonomi, atau permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat. 15. Nilai perjuangan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Ke-15 nilai ini terdapat dalam teks sejarah, baik berupa fakta maupun fiksi. Ada teks yang mengandung nilai secara langsung tersurat,
Ada pula teks yang mengandung nilai-nilai tidak secara langsung atau tersirat. Nah, sekarang kita masuk ke materi menulis cerita sejarah pribadi. Tentunya kamu ingin dapat menulis cerita sejarah yang menarik, bukan? Ide untuk menulis cerita sejarah bisa didapatkan dari berbagai sumber, antara lain dari pengalaman pribadi, melihat objek-objek yang menarik, membaca buku, ataupun dari cerita-cerita di sekitarmu. Teknik yang digunakan dalam menulis teks cerita sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling detail. Melalui materi berikut, kamu diperkenalkan dengan teknik menulis cerita sejarah. Sumber pengalaman dapat digunakan untuk menulis cerita sejarah berupa fiksi. Baik berupa fiksi maupun fakta, cerita sejarah dapat ditulis dengan menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tema dan amanat. Tema atau pokok persoalan dalam cerita yang akan disampaikan perlu ditentukan terlebih dahulu. Dengan menentukan tema dapat diketahui pula amanat yang hendak disampaikan penulisnya. Jika tema dan amanat sudah ditentukan, cerita sejarah mulai dapat dibuat draftnya. 2. Menetapkan sasaran pembaca. Pembaca yang berbeda menjadikan teknik penyampaian teks berbeda pula. Kosakata yang dipilih disesuaikan dengan tingkat pemahaman pembaca. Jika sasaran pembacanya anak-anak, tentunya penyampaian yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa bergambar. Untuk remaja, gunakan kalimat-kalimat yang populer. 3. Merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah jika cerita berbentuk narasi fiksi. Sedangkan jika cerita berbentuk sejarah fakta, tentunya peristiwa itu langsung dianalisis menggunakan tahapan-tahapan yang runtut. 4. Membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Peristiwa utama atau pokok yang dipaparkan dikelompokkan ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Bagian awal lebih mengedepankan paparan. Di bagian perkembangan biasanya sudah mulai terlihat adanya konflik. Sedangkan akhir cerita biasanya menampilkan hikmah cerita tertentu untuk diteladani. 5. Memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Peristiwa-peristiwa utama dijelaskan dengan bagian-bagian pendukung cerita. Dengan penjelasan itu, bagian-bagian pokok menjadi lebih detail. Jika perlu, contoh atau gambaran-gambaran penjelas juga dapat dicantumkan. 6. Menyusun tokoh dan perwatakan, latar dan sudut pandang. Tokoh perlu ditentukan mulai dari pemberian nama tokoh, perwatakan, sampai dukungan cerita yang hendak ditampilkan. Latar waktu dan tempat juga menjadi pertimbangan. Sudut pandang dibuat untuk menyempurnakan cerita sejarah yang sedang dibuat. 7. Memahami ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan menerapkan ejaan memang harus dipahami oleh setiap penulis. Struktur kalimat dan penggunaan tanda baca juga memengaruhi makna teks cerita. Kalimat yang berbelit-belit menjadi teks susah untuk dipahami, yang pada akhirnya membuat pembaca bosan. Jika kalimat yang disusun menarik, teks akan menarik pembaca dan memudahkan pembaca memahaminya. 8. Menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Kalimat-kalimat dari draft disusun menjadi sebuah paragraf. Tentunya paragraf yang sesuai dengan format cerita. Format cerita itu dapat berupa kalimat langsung dengan sudut pandang tertentu atau dapat pula dengan kalimat yang tidak langsung.
Menulis cerita pribadi menjadi hal yang penting untuk melatih diri menjadi penulis teks sejarah. Langkah awal yang dapat dilakukan antara lain dengan berlatih menulis catatan harian atau buku harian, biografi, autobiografi, dan memoir. Catatan atau buku harian. Tulisan jenis ini merekam kegiatan sehari-hari seseorang. Sifatnya sangat personal. Dengan kata lain, merupakan potret diri si penulis. Kata yang digunakan adalah aku atau saya. Tulisan ini bersumber dari pengalaman. Pengalaman seseorang tentu berbeda antara yang satu dan yang lain. Melalui catatan harian, pengalaman itu dikonversi menjadi tulisan. Biografi. Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Biografi berasal dari kata bahasa Yunani bios yang berarti hidup dan grafen yang berarti tulis. Secara sederhana, biografi mencatat perjalanan kehidupan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain. Jika perjalanan kehidupan ini ditulis oleh yang bersangkutan, itu namanya autobiografi. Biografi dapat berupa beberapa kalimat, wacana, atau teks, ataupun buku. Biografi yang singkat menjelaskan fakta-fakta kehidupan seseorang serta peran pentingnya, sedangkan biografi panjang menjelaskan informasi-informasi penting, lebih mendetail, serta ditulis dengan gaya cerita yang baik. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan. Selain itu, kehidupan tokoh yang dikisahkan dapat dijadikan teladan bagi pembacanya. Autobiografi. Biografi yang ditulis oleh diri sendiri dinamakan autobiografi. Berawal dari catatan harian, tulisan dikembangkan menjadi autobiografi. Jika catatan harian penceritaannya mengambil bentuk kronologi secara ketat dan di dalamnya tercantum tanggal, hari, bulan, tahun, dan bahkan jam. Buku autobiografi lebih terbuka dan tidak seketat catatan harian. Tidak banyak tokoh yang menulis sendiri biografinya. Biasanya, tokoh-tokoh terkenal yang menulis sendiri biografinya adalah tokoh yang memang menekuni dunia tulis-menulis atau menjadi penulisnya. Contoh, Untuk Negeriku, sebuah autobiografi karya Muhammad Hatta. Akhir, memoir. Memoir disebut juga semi-autobiografi. Memoir mencatat peristiwa masa lampau mengenai diri sendiri. Memoir menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita terhadap peristiwa yang dialami dengan tokoh-tokoh lain. Memoir dibuat sebagai pengingat peristiwa yang dialami. Kejujuran atau keaslian cerita menjadi hal yang sangat penting dalam karya ini. Contoh, Habibie dan Ainun karya B.J. Habibie. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.